ya. Sedang sibuk orang di luar sana mengatakan bahwa kami bukan dari bagian dari Batak, kan lagi sibuk kan? Kami bukan bagian dari Batak, lagi sibuk orang sekarang. Loh, mau jadi orang Batak atau nggak Batak apa masalahnya? Banggalah kan gitu. Apalagi ya kita juga bukan begitu banyak banget sebenarnya jumlahnya di daerah kita ini. Shalom, mejuah-juah, juah-juah, Horas. Kenapa lemas sekali ini? Sudah sarapan kan? Oh belum, Bapak kamu belum sarapan ya? Mana panitia ini? Ya sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kami akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan secara pribadi sebelum kami mulai firman ini, kami sangat bersyukur dan bersuka cita boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluarga Batak khususnya yang ada di Tembagapura ini. Dan tambah-tambah sukacita kami karena kami mendengar informasi dari pengurus PKBT setelah sekian berapa tahun setelah COVID, 2018 terakhir, ini lagi kita melakukan pesta Horas. PKBT Tembagapura. Jadi selamat buat Bapak Ibu semuanya, harapan nanti tiap tahun terus bisa kita lakukan dalam rangka untuk memuliakan Tuhan lewat kebersamaan keluarga Batak di Tembagapura ini. Nah, sebelum itu kami juga memperkenalkan diri supaya nanti sepanjang ibadah nggak ada yang bertanya-tanya gitu ya dalam hati, nggak ada yang kepo, ibu ini siapa sih kan gitu. Jadi saya mau memperkenalkan diri seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal pasti terbayang-bayang. Iya, asik ya. Jadi supaya Bapak Ibu dan kita semua saling terbayang-bayang, saya akan perkenalkan secara singkat tentang diri saya. Nama saya Melda. Hanya satu kata saja, singkat dan gampang diingat. Melda Berutarigan Bre Karo Surbakti. Suami yang duduk yang ganteng itu ya, namanya Bapak Makarios Karo Sekali. Bere Sembiring, jadi bere itu berarti borunya ibu kami gitu. Jadi kalau orang Karo lengkap memperkenalkan diri, marganya atau berunya lalu beberenya, ya bebere berarti itu yang di beru ibu kami. Puji Tuhan kami sudah dikaruniakan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang paling tua itu laki-laki, namanya Malekai Pekenasa Karo Sekali. Lalu yang kedua itu perempuan, Miracle Penjayamsa Beru Karo Sekali. Dan kami saat ini melayani di Bogor baru 10 bulan. Sebelumnya kami ada di Pontianak. Jadi kami juga sama seperti Bapak Ibu merantau ya sepanjang pelayanan. Puji Tuhan dikasih kesempatan. Demikian dulu perkenalan kami secara singkat tentang diri kami. Nah sekarang kita mau terus berkenalan dengan Tuhan kita lewat firman-Nya. Agar kita selalu terbayang-bayang dengan Tuhan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, firman Tuhan bilang kan begitu ya. Nah, tadi sudah sama-sama kita bacakan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 10. Dan hari ini dalam pesta Horas PKBT, adapun yang menjadi tema yang diberikan kepada kita seluruh keluarga Batak di Tembagapura ini mau diajak untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Nah, saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu ini. Kira-kira ya, dengan tema tentang bersyukur. Kira-kira di konsep Bapak Ibu ya, di pemahaman Bapak Ibu atau biasanya yang selama ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, apa yang menjadi penyebab Bapak Ibu, saudara-saudaraku mengucap syukur kepada Tuhan? Boleh ada yang bersuara menjawab? Oh, pada nggak mengucap syukur ini? Kok linglung gitu, kok diam gitu ya? Iya, saya tahu pasti Bapak Ibu dalam hati ada yang menjawab, saya mengucap syukur itu kalau diberi kesehatan prima, maksimal. Kan gitu. Atau juga ada yang menjawab, saya mengucap syukur itu kalau sepanjang karir saya di PT Freeport ini, karir saya itu meningkat, kan gitu. Ada juga yang mengucap syukur itu ya kalau gaji naik lah. Kalau gitu-gitu aja ya sama aja, gimana mau mengucap syukur kan gitu.
Atau ada yang punya standar pemahaman kebiasaan selama ini mengucap syukur itu kalau pak bosnya baik hati gitu. Pak bosnya itu ya sangat-sangat sahabatan orangnya kan gitu. Atau ada yang mengucap syukur dalam kehidupannya kalau keluarganya itu diberkati dalam artian anak-anak sehat ya, sukses dalam apapun yang dikerjakannya. Dan sebagainya Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih. Ya apakah itu salah? Tidak. Sah-sah saja. Dan memang kita orang Kristen harus diajari mengucap syukur. Nah tapi pertanyaannya begini ya. Saya kembalikan pertanyaannya, kalau memang itu yang selama ini yang menyebabkan kita mengucap syukur, karena hanya itu yang menyebabkan kita mengucap syukur, pertanyaan begini, bagaimana kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku sakit? Masih bisa mengucap syukur? Bagaimana kalau karirnya mandek? Sudah berjuang, sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi begitu-begitu saja. Sedangkan ada yang baru masuk melesat bak roket. Masih bisa mengucap syukur? Bagaimana kalau sepanjang bekerja tidak pernah menerima penghargaan apapun, gaji pun begitu-begitu saja. Di mana-mana UMR sudah naik, kita begitu-begitu saja misalnya. Atau keluarga kita, isi jabu kita ya sakit, anak-anak kita sakit. Lalu sudah diajarkan yang baik dan benar, tapi kelakuannya justru tidak benar. Saya mau tanya, masih bisa tidak mengucap syukur dengan semua kondisi itu? Puji Tuhan kalau masih bisa. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yang terjadi adalah uring-uringan. Bukan uning-uningan ya. Ya. Uring-uringan. Ya. Yang terjadi apa? Kecewa. Marah. Kok begini? Kok bisa? Kan begitu. Akan sangat sulit bagi kita mengucap syukur kalau standar kita selama ini mengucap syukur seperti yang kami sampaikan tadi. Kalau ada berkat baru puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau tidak ada berkat, haleluya, ya kan? Lebih bahayanya halilintar, kan gitu. Maksudnya apa? Marah, kecewa setiap saat. Nah hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita diajak ya lewat firman-Nya untuk diubahkan ya oleh sabda Allah. Seharusnya bagaimana dan kapan kita mengucap syukur dalam kehidupan kita? Dan jawabannya tidak lain tidak bukan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa itu? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal apapun yang saat ini kita alami, baik suka, duka, sehat, sakit, sukses, gagal, apapun itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah. Jadi bukan hanya sebatas kalau sehat, kalau sukses, ya. Tapi dalam segala hal firman Tuhan katakan, kenapa? Belajar dari seorang Rasul Paulus, dia sanggup mengucap syukur dalam segala hal. Jawabannya hanya satu, karena Kristus. Karena Kristus. Dia kenal siapa itu Kristus. Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang sudah naik, dan Kristus yang sudah turun dalam Roh Kudus. Dia kenal siapa itu Kristus. Kristus yang selalu memelihara kehidupannya. Maka dia percaya apapun yang terjadi dalam kehidupannya ada Kristus di situ yang akan selalu menjaga, memelihara dan menopangnya. Amin. Ya. Maka apa kata Rasul Paulus dalam Filipi 1:21? Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Ya kan? Kenapa dia berani bilang begitu? Saudara-saudaraku, karena dia tahu hidup di dalam Kristus, mati keuntungan. Kenapa? Karena sama Kristus juga. Jadi yang manapun ini selalu Kristus. Maka harapan demikianlah setiap kita orang percaya, terkhususnya PKBT, ya, yang ada di tempat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, kalaupun banyak tantangan ya. Karena saya coba merenung-renung berapa hari ini luar biasa sekali, saudara-saudaraku yang tinggal di sini kan gitu. Kenapa luar biasa? Satu, jauh,
Karena ini bukan kampung halaman asli kita kan. Saya kenalan dengan Bapak Ibu, ada yang bilang dari Tarutung, ada yang dari Samosir, ada yang dari Tiganderet ya, ada dari Pernantin. Itu semua rata-rata di Sumatera Utara, Pak. Ya. Sumatera Utara. Dari Jakarta saja kami berangkat kemarin, sampai di tempat ini itu memakan waktu 12 jam. Hampir setengah hari. Ya 12 jam, masih Indonesia. Kan gitu ya. Masih dalam Indonesia, NKRI. Belum pergi keluar kan gitu. Itu saja sudah 12 jam. Jarak antara Jakarta dengan kita yang ada di Tembagapura ini. Naik pesawat dan bus, dilanjutkan oleh bus dari Timika. Jujur, secara pribadi itu karena ini pengalaman pertama ya. Naik sister ngangguk-ngangguk dia. Makanya begitu sampai di sini dites, ada yang 170 tensinya Bapak, Ibu. Supaya tahu Bapak Ibu begitu. Ada yang 150 tensinya. Makanya akhirnya besoknya tidak bisa masuk ke underground ya. Untuk jalan-jalan dan lihat-lihat gitu. Karena tensinya 170. Saya tahu itu sebenarnya bukan karena itu bawaan tensi, tapi karena perjalanan yang begitu luar biasa. Maka salut untuk Bapak Ibu. Semuanya yang kami kasihi. Khususnya kita keluarga Batak ya. Jauh meninggalkan keluarga, jauh meninggalkan kampung halaman, dan itu tidak mudah pastinya. Tapi tetap bersyukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu dan mengaminkan bahwa Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini juga bisa ada di tanah Papua ini bukan karena sebatas kehendak dan usaha Bapak Ibu, tapi karena kuasa dan rancangan Tuhan. Amin. Oleh karena itu bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Bergaulah dengan sebaik-baiknya kalau kita mengaminkan karena Tuhan. Kan begitu. Jadi bukan karena saya punya pengalaman kerja yang banyak, bukan karena berapa puluh tahun yang lalu saya tes, karena saya punya intelektual luar biasa, saya punya psikologi mantap, kan gitu. Bukan hanya sebatas itu. Dari berapa ratus juta ya penduduk Indonesia gitu ya, Bapak Ibu bisa menjadi bagian ya yang berada di PT Freeport ini, itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, dan mengucap syukurlah karena itu. Nah, kita belajar dari firman Tuhan kita. Ya, Rasul Paulus juga kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebelum di ayat 5 ya, di ayat 4, dari sini kita melihat karakter seorang Rasul Paulus yang senantiasa itu dalam kehidupannya itu selalu mengucap syukur. Ya, Paulus itu orangnya sangat positif, ya, sangat optimis. Sehingga apapun keadaannya secara personal, dan apapun yang dia dengar pada saat itu secara komunal tentang jemaat-jemaat Tuhan, dia tetap mampu melihat itu semua dalam kerangka yang positif. Itu yang perlu kita pelajari dari seorang Rasul Paulus. Bahkan kalau kita tahu kisah seorang Rasul Paulus, ketika dia dipenjara sekalipun secara daging, tapi iman hatinya tak pernah terpenjara. Ya, surat Filipi itu dibilang surat sukacita. Kalau kita baca surat Filipi itu berulang-ulang Rasul Paulus bilang bersukacitalah, bersukacitalah. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, dia menulis surat itu lagi di penjara loh. Dia sedang dipenjara bukan karena salahnya, tapi karena dia memberitakan firman Tuhan. Orang-orang pada saat itu nggak suka dan dia dipenjara. Yang secara fisik dia sangat terbatas dan terkungkung, tapi secara iman dia tak terbatas sama sekali. Semangatnya sangat luar biasa, bahkan dia tetap bisa memberkati jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu. Harapan ya saudara-saudaraku, ya keluarga Batak, PKBT, Tembagapura ini juga demikian ya. Kalaupun seolah-olah seperti kami bilang tadi 12 jam harus sampai di sini ya. Tapi itu tidak membatasi Bapak Ibu bisa jadi berkat di kampungnya masing-masing. Amin. Apalagi zaman sekarang sudah canggih kan? Kan sudah canggih. Berapa butuh gereja kita di Samosir untuk bangun gereja? Ya, sekian amang transfer. Kan bisa kan gitu Pak Ketua? Udah pernah lakukan itu Pak Ketua? Sering. Ya, rendah hati tetap ya Pak Ketua. Kan sering Bu, kan bisa begitu ya. Enggak begitu jawabannya. Ya, tetap rendah hati. Kan begitu. Paulus juga demikian, jadi berkat terus. Kalaupun dia di penjara jadi berkat bagi orang banyak pada saat itu, termasuk orang Korintus. Walaupun Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pada saat itu dia sudah mendengar berita yang enggak mengenakan tentang Korintus. Jemaat yang pertama dia bentuk sebenarnya.
Dia mendengar informasi yang tak mengenakan bahwa isu perselisihan, isu perpecahan sedang merongrong jemaat Tuhan di Korintus pada saat itu. Tapi kalaupun demikian, lihat surat Paulus tetap manis. Selaku pemimpin rohani pada saat itu, pemimpin jemaat Tuhan, manis dia menegur jemaat Tuhan pada saat itu. Jadi ini pun jadi contoh juga. Hai Bapak Ibu pemimpin ya. Di tengah-tengah keluarga pun ini, apalagi kaum bapak ini kan semua pemimpin ini kan. Tegurlah dengan manis. Siapapun orang yang hendak kau tegur. Kan gitu. Matius 18 juga kan ada bilang apa? Kalau ada orang yang bersalah, tegur dia 4 mata. Kalau belum berubah juga, panggil teman-temanmu pertua. Atau panggil saksi yang lain. Ayo ajak ngobrol lagi, tegur lagi, ingat lagi. Ingatkan lagi. Jadi di kekristenan itu lengkap sekali sebenarnya tentang kehidupan ya. Hal-hal yang mau kita kerjakan, lakukan, di Alkitab ini sangat-sangat lengkap. Tinggal baca, renungkan, dan laksanakan Bapak Ibu. Masalahnya sekarang kita yang hadir di sini, pada baca Alkitab tidak? Baca ya, amin. Suka baca Alkitab, siapa yang sudah tuntas baca Alkitab? Satu Alkitab. Lambaikan tangan ke kamera. Puji Tuhan, dari 2.345 yang datang, hanya 2 yang angkat tangan. Ya, yang lainnya bertobatlah ya. Sudah bisa baca Alkitab dari sekarang ya. Bagaimana kita tahu tentang firman Tuhan, bagaimana iman kita bertumbuh, jangan terlalu tinggi hati mengatakan yang penting saya berdoa, yang penting saya ibadah, yang penting saya dengar firman Tuhan dari ibu atau bapak pendeta. Hei, itu tidak cukup saudaraku. Itu tidak cukup. Baca firman Tuhan. Ya, seperti lagu sekolah minggu, baca firman Tuhan. Kan gitu ya. Doa tiap hari, kan gitu ya. Baca firman Tuhan dan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kan gitu. Kalau mau tumbuh, baca firman Tuhan dan doa tiap hari. Nggak cukup doa aja. Doa, itu akan bisa menyebabkan kita menjadi orang munafik. Ya. Begitu juga kalau hanya baca, lupa doanya, kita akan menjadi orang yang sombong. Tapi kalau kita lengkapi, ini akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Amin. Jadi mulai hari ini, ya sepeninggal kami nantilah ya. Besok kami sudah pulang. Suatu saat saya akan tanya, ketemu dengan Bapak Ibu kan gitu ya. Sudah selesai baca Alkitab Bapak? Jawabannya yes, sudah 2 kali Ibu kan gitu ya. Mana tahu kita jumpa di Tanah Karo nanti kan? Nah, mana tahu jumpa kita di Samosir, di Tarutung di mana? Saya tanya, kan kita masih punya kesempatan dikasih umur yang panjang. Sudah tuntas Bapak Ibu? Sudah gitu jawabannya. Nah, itu yang tentang Paulus. Kita lihat bagaimana kalaupun pada saat itu dia mendengar informasi yang tidak sedap tentang jemaat di Korinti, tapi tidak serta-merta membuat Paulus langsung uring-uringan, langsung marah, langsung to the point, kan begitu. Tapi bagaimana Rasul Paulus ketika mengirimkan suratnya, ya gaya penulisan surat Paulus itu kan pertama ada salam, kedua itu ucapan syukur, dan ketiga itu ada permohonan atau pengajaran atau teguran. Gitu biasanya, 3 tahap ini pasti ada, lalu penutup. Itu biasanya Paulus. Nah lihat di ayat 4 dia bilang begini, sebelum dia sampaikan tegurannya dan nasihatnya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Itu ayat 4, tadi tidak kita baca. Padahal Bapak Ibu saudara-saudaraku pada saat itu ada masalah yang sangat berat terjadi di jemaat di gereja Korintus. Yang mana kita sama-sama tahu Korintus itu pada masanya itu kota metropolitan. Ya. Pada zaman perjanjian baru di masa Paulus pada saat itu, dia ini kota metropolitan. Kenapa? Karena letak geografisnya yang sangat-sangat ideal. Kan gitu. Jadi dia menyatukan pelabuhan baik laut dan juga secara jalan darat dari antar kota dan kota yang lain pada saat itu. Jadi di Korintus pada saat itu berkumpul berbagai macam budaya, suku dan latar belakang. Itu kota Korintus pada masanya. Kota metropolitan bahkan kota kosmopolitan. Ya. Itu luar biasanya. Mereka sangat kaya dengan budaya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari kasih, karena situasi ini juga menyebabkan kota Korintus ini menjadi kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang sangat intelektual. Ya. Orang-orang pintar, orang-orang jago.
Dan akhirnya itu tidak terlepas juga dengan kondisi jemaat ataupun anggota gereja Korintus pada saat itu. Jadi orang-orang Korintus juga, ya jemaat Korintus juga, kalau Paulus bilang itu atau ada penulis bilang, itu termasuk ya jemaat Tuhan yang karunia roh A sampai Z mereka punya. Itu hebatnya kalau kota Korintus. Jarang-jarang ya. Jadi ada pengkhotbah di situ, ada song leader di situ, ada pemusik di situ, ada yang bisa bernubuat di situ, ada pendoa di situ, ada yang bisa menyembuhkan di situ, yang berbahasa roh ada, yang bisa mengartikan bahasa roh, lengkap A sampai Z. Tapi ternyata kan gitu ya. Ini kadang-kadang kelemahan kita kalau lengkap dengan segala sesuatu. Akhirnya suka abai dan suka sepele gitu. Hari menyebabkan apa? Jemaat di Korintus itu tidak lagi sehati sepikir, tidak lagi seia sekata. Kenapa? Karena satu sama lain merasa lebih hebat dan lebih baik. Karunia roh yang diakui ini lebih mantap dibanding dia punya. Yang dia punya itu nggak ada apa-apanya. Aku yang paling berjasa, aku yang paling benar. Begitulah kondisi jemaat di Korintus. Sehingga akhirnya mulai terjadi kelompok-kelompok. Terjadi mulai perselisihan. Dan akhirnya menyebabkan perpecahan. Dan tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas personal antara mereka satu sama lain. Ternyata mereka juga pada saat itu ya punya problem yang sangat besar. Ini nanti kalau kita lanjutkan ya. Di ayat berikutnya dari ayat 11 sampai ayat 17. Kalau kita lanjutkan nanti teks kita. Ada persoalan. Dan ini di pasal 3 juga nanti masih dibahas oleh Rasul Paulus. Ada mulai persoalan. Bagaimana muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kami dari golongan Paulus. Kami dari golongan Apolos. Kami dari golongan Kefas. Kami dari golongan Kristus. Ya, mulai bermunculan. Ada yang sangat suka dengan pengajaran Paulus. Paulus orangnya sangat-sangat kental dalam pekabaran Injil. Sekali ber-PI bisa 2.000-3.000 orang bertobat dibuatnya. Itu kalau Paulus. Tapi kalau Apolos itu pengkhotbah yang luar biasa ya. 2-3 jam pun dia khotbah, orang gak bosan-bosan, asik terus mendengarkan. Kefas karena dianggap itu adalah Petrus ya, Kefas maksud di sini Petrus, itu karena dianggap sebagai rasul paling tertua, ya dianggap dia yang paling benar dan paling baik. Lalu Kristus yang gak memihak kemana-kemana, ya kami golongan Kristus deh, gitu. Itu kondisi pada saat itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Mulai terjadi perpecahan karena mereka sangat mengidolakan pekabar Injil mereka pada saat itu. Jadi agak terbalik ya. Coba cek dan recheck kita apakah kita juga ada jatuh dalam dosa yang sama seperti orang Korintus. Jauh lebih dekat kita dengan pendeta timbang dengan firman Tuhan. Jauh lebih dekat kita dengan pembawa firman Tuhan dengan firman Tuhan itu sendiri. Ada seperti itu? Oh, kalau sama pendeta ngefans banget ya kan. Pendeta favorit saya itu pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kalau khotbah itu mantap banget. Jadi hanya sebatas ngefans dengan pendetanya, lupa sama firman Tuhannya. Tadi pendeta itu emang bilang apa? Apa ya? Kan gitu. Dia ngefans hanya secara personalnya gitu, sosoknya. Pokoknya kalau khotbah enak aja, keren aja, lucu kan gitu. Kayak stand up komedi kalau pendeta itu khotbah gitu. Emang dia bilang apa? Apa? Gitu lupa. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Terpecah-pecah. Maka karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku di ayat 10 apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu semua seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Lihat di sini Rasul Paulus memohon demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita lanjutkan lagi nanti di teks-teks kita ini, bagaimana Rasul Paulus itu membahas tentang kesatuan di tengah-tengah jemaat dengan mengatakan bahwa benar Apolos, aku Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Ya. Lalu kita lihat juga di 1 Korintus pasal 12. Paulus bilang apa? Ya, kita ini banyak anggota. Ya, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mulut, jadi perut, mata dan sebagainya. Tapi satu tubuh dan kepala kita adalah Kristus. Ya, maka melulu kita lihat bagaimana Paulus itu membahas tentang kesatuan jemaat. Ya, seia sekata
sehati sepikiran. Begitulah harapan jemaat Tuhan. Dan lihat jemaat yang terkasih, ketika itu tidak terjadi dan tidak dilaksanakan oleh jemaat Korintus, jemaat ini hilang. Benar? Bubar. Kalau kita cari sekarang nggak ada yang namanya jemaat Korintus. Habis. Dan kenapa itu terjadi? Karena keegoan masing-masing setiap anggota yang ada di dalamnya. Bahkan para pemimpin-pemimpin agamanya. Sehingga akhirnya persekutuan itu hilang. Nah, hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Ya, kita mau mengucap syukur Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih atas kebaikan Tuhan. Hari ini boleh kita rasakan. Lewat boleh diadakannya pesta Horas PKBT. Luar biasa. Bapak Ibu, saya beberapa hari ini bikin story dan juga status di Facebook dan Instagram tentang di YouTube saya ya. Gini-gini saya YouTuber ini. Yes. Hanya bercanda ya. Saya punya, nanti silakan di subscribe ya. Gitu ya, subscribe gitu ya. Jadi bukan cuma ada Desister yang ada YouTube-nya. Pendeta Mela juga ada YouTube-nya ya. Tapi isinya tentang firman Tuhan. Ya, isinya tentang firman Tuhan. Berbagi sukacita, berbagi berkat dengan saudara-saudara, khususnya gereja GBKP. Ya, gereja Batak Karo, Protestan. Saya dari suku Karo. Makanya Brutarigan kan begitu. Jadi kegiatan kita ini sangat luar biasa. Maka kenapa kami sampaikan demikian? Banyak yang kasih komen, acara apa sih pendeta? Kan gitu. Lalu saya sampaikan, beberapa orang saya sampaikan, ada keluarga Batak, ya, ada Angkola, ada Karo, ada Pakpak, ada Mandeling, ada Simalungun, ada Toba. Mereka bersatu dalam keluarga Batak Tembagapura dan melakukan acara pesta Horas seperti acara Bona tahun atau kerja tahun itu di orang Karo. Wah, luar biasa ya pendeta. Di tanah Papua kan gitu ya. Di Tembagapura itu ada keluarga kita orang Batak begitu banyaknya dan bisa melakukan acara seperti itu. Ya ini buktinya saya bilang kan. Luar biasa, salam ya. Khususnya keluarga Karo yang ada di Bogor, salam buat kita semuanya. Ya. Mereka sangat bersuka cita mendengar informasi, mendengar berita tentang keberadaan kita di sini. Maka harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada saat ini, pesta Horas ini tidak hanya pesta satu malam. Itu harapan kami. Saya nggak tahu berapa dana yang dikeluarkan untuk acara ini. Pasti ratusan juta ya kan? Pasti. Dan harapan kami itu tidak hanya berakhir ketika nanti ya acara ini ditutup. Tapi bagaimana justru ini menjadi awal pemersatu, penyemangat, membangun kesehatian dari seluruh keluarga Batak yang ada di Tembagapura ini. Baik Angkola, Karo, Mandeling, Pakpak, Simalungun, Toba. Semua bersatu, kan begitu. Tidak ada yang bilang, saya Karo baru mantap. Tidak ada yang bilang, Mandeling lah baru keren, kan gitu. Tapi Batak sama-sama satu payung kita, kan begitu. Kita membangun kebersamaan kita. Selama ini yang sudah baik yang kita kerjakan, terus kita kerjakan dan kita tingkatkan. Ya, salah satu yang kami apresiasi, kami bercakap-cakap dengan Pak Ketua kemarin, ya, dan juga beberapa informasi yang kami dengar dari keluarga PKBT bahwa bergilir itu salah satu, ya, letak kebersamaan dari PKBT ini. Bergilir kami pendeta-pendeta diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di setiap acara-acara PKBT. Ya, baik dari HKBP, baik dari GKI, baik dari Katolik, baik dari kami GBKP sekarang dapat giliran kan gitu ya. Dan gereja-gereja yang lainnya. Demikian juga dengan liturgi yang kita gunakan dari denominasi gereja yang berbeda-beda. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita melalui PKBT. Amin. Ya, luar biasa. Di luar sana sekarang orang sibuk. Ya. Sedang sibuk orang di luar sana mengatakan bahwa kami bukan dari bagian dari Batak. Kan lagi sibuk kan? Kami bukan bagian dari Batak. Lagi sibuk orang sekarang. Loh, mau jadi orang Batak atau nggak Batak apa masalahnya? Banggalah kan gitu. Apalagi ya kita juga bukan begitu banyak banget sebenarnya jumlahnya di daerah kita ini. Ya kita yang tidak banyak ini lalu kita lagi berkotak-kotak. Aduh mau dibawa kemana kan gitu.
Tapi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, belajar kita dari jemaat di Korintus. Ketika mereka mulai terkelompok-kelompok, memegahkan masing-masing pemimpin mereka, memegahkan masing-masing kehebatan mereka, jasa-jasa mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Bubar. Ya, bubar. Yang harusnya tadi mereka ini menjadi, dari semua gereja-gereja di Perjanjian Baru, jemaat Korintus ini yang paling secara finansial paling keren. Mereka ini jemaat kaya. Ya, itu jemaat Korintus. Mereka bukan hanya kaya soal karunia roh, mereka juga kaya soal materi. Kaya sekali. Tapi itu tadi, justru perpecahan yang terjadi di dalamnya. Harapan jauh-jauh itu dari PKBT, amin. Karena kenapa? Banyak ini orang-orang hebat di PKBT ini, kan gitu. Jangan karena banyak nanti orang-orang hebat, akhirnya ya, kan gitu. Tapi justru bagaimana PKBT ini menjadi lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Itu harapan kita. Karo, ya, Mandeling, Pak-Pak, Simalungun, Toba, semua sama. Bahkan tidak hanya kita ini, saudara-saudara kita yang lain, Toraja juga ya kan, Maluku, Ambon, semuanya kita harus bersatu sejatinya. Kita NKRI kan gitu. Lihat negara-negara yang mulai perang saudara, mulai tidak saling mengasihi satu sama lain, apa yang terjadi? Negara itu menjadi negara miskin, betul tidak? Kami nggak perlu sebutkan nama negaranya. Bapak Ibu jauh lebih tahu tentang itu pasti dari saya. Lihat apa yang terjadi dengan negara-negara itu. Dan firman Tuhan ya dan amin. 1 Korintus 13 bilang apa? Kalaupun engkau pintar berbahasa roh, bahkan kau bisa mengartikan bahasa roh, kalaupun kau memberikan persembahanmu dengan sebanyak-banyaknya, kalaupun kau bisa memindahkan gunung, tapi kau kalau tidak punya kasih, itu semua sia-sia. Lihat keluarga-keluarga yang hancur itu, keluarga-keluarga yang tidak ada kasih di dalamnya. Maka mari Bapak Ibu bangun kasih. Ya, satu sama lain. Tidak ada kita yang sempurna ini. Pasti semua punya kekurangan pasti. Tapi mari saling melengkapi, ya, saling menutupi. Yang selama ini sudah baik, mari kita kerjakan. Jangan gara-gara itu, ternyata begitu pengurus PKBT, ngapain ikut aktif di dalam. Jangan begitu. Kan begitu. Harapan seluruh dari anggota PKBT ini menjadi proaktif, berkontribusi. Ya, apa yang bisa kita berikan untuk PKBT ini untuk menjadi berkat satu sama lain, ayo kerjakan dan lakukan. Jangan tunggu orang lain atau jangan lihat dulu orang lain. Ya, karena orang lain nggak aktif, ya udahlah aku nggak ikut-ikut aktif. Jangan begitu, kan begitu. Ya, harapan kami ini, saya yakin ini sebenarnya masih ada yang bisa isi bangku-bangku kosong ini. Betul Pak Ketua? Pak Penatua, betul? Sebenarnya masih bisa ya, yang isi bangku-bangku kosong ini. Karena saya tahu pasti panitia menyiapkan kursi, pasti melebihkan sedikit, ya kan? Tapi ini masih banyak yang kosong-kosong. Tapi karena itu mari, ayo. Ada saudara-saudara kita yang belum hadir pada saat ini, ingat, ya kan? Diingatkan lagi, diajak lagi. Ayo bersama-sama, kita keluarga Batak. Kalaupun kita jauh merantau di tempat ini, kita harus tetap tunjukkan identitas kita, yang kita anak-anak Tuhan. Tambah dari itu kami dengar informasi, seharusnya sudah berdesasi ya Pak Ketua. Katanya itu harusnya masa jabatan pengurus itu 2 tahun. Tapi Pak Ketua kata sudah 7 tahun. Bukan status quo kan Pak Ketua? Bukan Pak Ketua yang nggak mau meminggir-minggir, bukan ya? Atau kan gitu ya? Masalahnya pada nggak mau ini dikasih tanggung jawab yang berat ini. Ya, saya kan ke Tembagapura kan kerja di PT Freeport, bukan mau jadi ketua PKBT, kan gitu. Saya kan ke Tembagapura itu kan ya cari makan untuk menghidupi keluarga. Ya, berkomitmen dan bertanggung jawab untuk perusahaan. Bukan jadi pengurus PKBT. Mana tahu ada yang punya konsep seperti itu kan? Hari ini, hai jemaat yang terkasih, keluarga Batak Tembagapura, Shalom. Ayo, tunjukkan kita anak-anak Tuhan yang berkualitas, amin. Semua bisa jadi ketua, amin. Tapi cukup satu saja ya. Semua bisa jadi ketua, tapi cukup satu saja. Sebab kalau semua ketua nanti bahaya kan gitu, siapa yang mau dengar. Tapi kami rasa perlu regenerasi. Ya, perlu regenerasi. Dan harapan kami siapapun nanti yang terpilih menjadi Pak Ketua tetap undang saya. Salah. Salah ya. Maksud saya, siapapun nanti yang menjadi ketua terpilih atau yang ditunjuk, bersedialah. Katakan seperti Amsal ya. Nabi Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yakin dan percaya, semakin banyak tanggung jawab yang kita terima, berkat itu akan semakin banyak kita terima, amin. Saya punya konsep selama melayani begini, Bapak-Bapak Ibu. Simple, ya.
Ini konsep saya dari dulu melayani. Yang Tuhan utus, pasti Tuhan urus. Amin. Bahkan ada tambahannya, tidak akan kurus. Saya membuktikannya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, yang Tuhan utus, pasti Tuhan urus. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudaraku diutus sebagai ketua PKBT nantinya, yakinlah Tuhan yang akan urus. Tapi kerjakan baik-baik yang menjadi tugas tanggung jawab, begitu. Do your best, kan gitu. Dan lebihnya Tuhan yang akan aturkan nantinya, jangan khawatir. Dan jangan ditolak pekerjaan dan pelayanan itu. Tambah dari itu, mari. Secara pribadi kami sangat bangga dengan keberadaan kita di tempat ini. Dan harapan kami ini terus. Kalaupun nanti tahun berapa, sudah puluhan tahun PKBT, tetap ada di Tembagapura ini, amin. Ya, nama Tuhan tetap termulia lewat PKBT ini. Lewat kebersamaan yang dibangun selama ini semakin meningkatkan secara karakter, bahkan secara kualitas bekerja pun semakin meningkat. Ya kan? Itu harapan kita. Jadi nggak hanya sebatas kumpul-kumpul bersama, tapi bagaimana lewat kebersamaan kita dengan sering sharing, tukar pengalaman, saling bercerita satu sama lain, semangat kerja kita juga sangat-sangat luar biasa jadinya. Perusahaan juga semakin meningkat. Jadi berkat-berkat juga bagi dunia ini. Itu doa dan harapan kita. Maka selamat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan tunjukkan itu lewat kebersamaan kita. Tunjukkan itu lewat kebersamaan kita. Biarlah nama Tuhan termulia lewat keluarga Batak di Tembagapura ini. Tuhan memberkati.